Selamat berjumpa kembali teman-teman. Pada hari ini kita akan kita akan tes membuat RF amplifier dengan LDMOS murah. Seperti yang sudah saya janjikan, kita melanjutkan dari video yang terdahulu. Yang lalu kita sudah buat dengan satu buah LDMOS, dan hari ini kita akan tes dengan membuat dua buah LDMOS pada frekuensi all band, seluruh frekuensi. Kita sudah persiapkan. Sebelum kita tes, seperti biasa kita rapikan dulu perabotan-perabotan yang sudah kita buat, semuanya satu persatu kita rapikan, dan semuanya itu sudah beres. Teman-teman bisa lihat LPF-nya, low pass filternya juga sudah saya buat tuh. Tapi entah apakah keburu atau tidak kita mereviewnya, karena ini kita akan reviewnya secara khusus. PCB-nya juga akan kita perlihatkan, karena controllernya juga saya rancang jadi satu ya, teman-teman bisa lihat. Namun saat ini kita masih tetap menggunakan controller yang biasa kita pakai pada papan Praga, karena lebih ditujukan kita akan mengetes RF amplifiernya dengan dua buah LDMOS. Teman-teman bisa lihat PCB-nya juga ada banyak teman yang bertanya. Saya menggunakan PCB yang biasa kita gunakan untuk IREK, atau teman-teman bisa desain lagi karena agak berbeda. Itu karena tentunya LDMOS ini kupingnya agak lebar ya, dan teman-teman lihat bagaimana saya menyoldernya itu, karena persiapannya apabila ada kerusakan supaya mudah. Nah, titik-titik yang saya tunjukkan itu adalah matching input ya, seperti biasa ya. Atasnya 10 ohm 10 ohm, lalu jadi 40 40 80 80, titik itu jadi 20. Kita harus tambahkan 30 ohm, yaitu dengan kita paralel 100 ohm karbon 3 buah ya, supaya kita lari-lari kemanapun matching transceivernya ya. Teman-teman sudah paham, kita sudah pernah bahas supaya transceivernya itu aman. Combinernya juga sama seperti yang biasa kita buat, dan ini adalah wattmeter untuk input. Saya akan pasang-pasangin supaya mudah kita melihatnya, baik ini yang untuk outputnya dan yang tadi untuk inputnya juga. Sementara ini kita langsung masuk ke dummy load dulu. Nanti berikutnya kita akan coba berkomunikasi ya. Ini skalanya sampai 1 kilo, dan saya hanya mengeluarkannya sekitar satu push pull itu 100 sampai 150. Jadi kalau dua berkisar antara 200 sampai 300. Teman-teman mengatakan, ada yang mengatakan satu push pull bisa 300. Iya benar gitu ya. Itu caranya mudah kalau mau naikkan power. Nanti kalau udah matching, tinggal voltnya dinaikkan dan inputnya dinaikkan ya. Nah, kita akan segera mulai. Tapi langkah pertama adalah kita akan setting bias dulu ya. Seperti biasa, teman-teman sudah tahu melihat video-video yang terdahulu. Setting bias ini penting banget ya, untuk agar tidak selaf, audionya juga bisa bagus, dan LDMOS-nya bekerja dengan baik. Nah, itu penjepit buayanya seperti biasa gitu ya, bukan buaya darat ya, jangan salah ya. Buaya darat itu bisa laki-laki dan perempuan loh. Dan itu kabel-kabel kecil adalah itu ibarat sikring ya. Jadi seolah-olah kita mengarahkan kalau terjadi kerusakan itu nggak kemana-mana, tidak merusak PCB-nya gitu ya. Nah, ini adalah controllernya. Yang harus kita cek adalah supply 5 volt dan relay kepada antena gitu ya. Dan ini low pass filternya juga sudah jadi nih, sudah tinggal dipasang. Wiringnya juga sudah saya cek juga, sudah oke nih. Ini semuanya pakai deep silver mica. Ada juga yang paper tuh. Nah, karena nilainya kecil ya, kalau high band kan gulungannya sedikit ya. Nanti kita bahas lebih jauh deh tentang low pass filter, walaupun itu sudah pernah. Nah, ini juga adalah miliampere yang biasa kita pakai untuk setting bias ya.
teman-teman masih ingat, jadi saya masih menggunakan alat yang sama supaya tetap ingat gitu. Itu setiap strip adalah 50, jadi kalau 2 strip adalah 100. Dan teman-teman akan lihat nanti saya akan memberikan berapa miliampere idle current-nya untuk tiap LDMOS. LDMOS ini murah dibandingkan dengan LXR 188 gitu ya, yang itu mahal banget, bisa 10 kali atau 20 kali lipat gitu harganya. Dan ini murah namun bagus, bolehlah nanti dicoba. Nah, sekarang kita akan mulai, saya pencet-pencet nih, checking untuk bias dan cek untuk relay antena, juga input, juga kepada outputnya, ke meternya saya akan pasangkan. Dan teman-teman lihat, saya akan mulai putar tuh, saya mulai putar. Diperhatikan jarumnya dari 0. Nah itu satu skala adalah 50. Saya akan memberikan 150 deh, 150 miliampere untuk satu LDMOS ya. Nah, ini sedang saya putar nih, tuh trimpotnya sedang saya putar. Sekarang saya akan pindah kepada trimpot berikutnya ya, seperti biasa ya, teman-teman bisa tahu ya. Jadi saya harap udah pandai semua nih. Jadi gampang, dari 150 kalau sebelahnya juga harus 150 juga, berarti harus pada posisi 300. Nah pada posisi 200 tambah 2 strip jadi 300. Nah, kita akan stop pada posisi ini. Kita mainkan dulu. Kita mainkan, artinya semua sudah berjalan dengan baik. Sebab kalau sudah oke, ini akan kita lepas. Ini kita mainkan dulu, kita lihat apakah ada sesuatu, dan semua sudah oke. Akan kita lepas itunya, capit buayanya, kita solder lagi. Sebaiknya plusnya dilepas dulu ya, supaya takut terjadi sesuatu karena ampernya besar. Jangan lupa itu harus disolder dulu, kalau enggak nanti miliampernya bisa rusak. Kita akan mulai pada 28 MC dulu pada high band. Kita lihat voltnya saya kasih 13,8 ya. 13,8 dulu. Teman-teman bisa kasih sampai 24 loh. Ini mantep banget deh, pokoknya saya udah coba. Powernya langsung naik. Ya. Nah, ini untuk inputnya. Kita akan lihat saya akan kasih berapa inputnya. Sepertinya 4 watt juga udah cukup ya. Ini inputnya kecil, jadi ini sangat baik sekali untuk QRP, untuk homebrew, atau untuk ada rig USDX tuh yang cuma 4 watt, atau SDR homebrew. Nah itu cocok banget tuh, yang outputnya 4 watt sampai 5 watt gitu. Jadi sangat ekonomis, sangat praktis, dan bagus banget deh pokoknya gitu ya. Bukan promosi nih, karena saya udah coba. Nah ini inputnya saya kasih 4 watt. Kalau full scale itu 4, jadi itu 4 kurang dikit ya, kurang lebih deh gitu ya. Nah sekarang kita on-kan boosternya. Kita lihat, nah itu skala udah mentok, berarti 160. Kalau 160 berarti satu LDMOS saya hanya mengeluarkan 80 saja. Bayangkan, dia sebenarnya powernya bisa besar. Kenapa begitu? Saya memang belum mau menggenjot supaya aman-aman saja gitu ya. Nanti saya pengen coba apakah panas. Nah itu sekitar 160-170 pada frekuensi 28. Kalau irek nggak bakalan bisa deh. Kalau irek nggak nyanggup, dia sudah ngap-ngapan sampai ke high band. Bahkan ke 50 MC juga sudah saya coba teman-teman ya. Bagaimana nanti kalau mau membuatnya, teman-teman bisa membuat sampai ke 6 meter juga boleh gitu. Nah sekarang berikutnya kita akan coba di 24 MC kan, band yang baru itu. Saya setting dulu inputnya sekitar 4 watt kurang. Sekarang kita nyalain boosternya, switchnya, kita lihat meternya. Nah itu juga sama,
Jadi itu udah sekitar 170 180. Jadi kira-kira satu LDMOS saya keluarkan 100 sampai 150 deh sebagai uji coba gitu ya. Ini di 24 MC 24. Kita akan terus nih, kita lihat tegangannya 13,8. Jadi benar-benar supaya kita yakin semua band, semua frekuensi itu dia bisa. Dan ini kelebihannya dibandingkan Erek ya. Nah, sekarang di 24 itu semua oke. Kita lihat di power meter itu LDMOS-nya santai-santai saja. Kita akan pindah ke frekuensi 21 ya. Saya pindahkan dulu exciternya ke 21, cek voltage-nya 13,8. kemudian cek input ya, kita cek inputnya, kita kasih tetap 4 watt aja deh standar ya, 4 watt tuh kan. Skalanya full skala adalah 4 watt. Nah, sekarang kita nyalakan boosternya di 21. Ternyata 21 itu sepertinya powernya lebih besar ya, mentoknya tuh lebih kencang kelihatannya gitu ya. Itu udah 200 liwat tuh gitu di 21. Inputnya semua matching karena seperti tadi ya, saya mau pegang panas apa enggak, ternyata adem-adem aja tuh ya, adem-adem aja. Di MOSFET-nya, di LDMOS-nya itu saya main-mainkan aja dulu apakah dia berubah, dan ternyata sangat stabil ya, sangat stabil. Karena ini LDMOS memang untuk frekuensi yang sangat tinggi nih. Menurut datasheet-nya itu bisa sampai 800 MHz ya, bekas BTS tuh. Kita akan pindah ke 18 MC. Coba di 18 kita akan semua nih sampai ke 80 meter. Inputnya dulu kita setting sampai sekitar 4 watt. Ini memang agak ribet nih, saya sambil megang kamera sambil muter-muter watt. Nah, ini ternyata kita lihat ya, itu juga powernya dan tidak berkurang banyak ya, jadi sangat lebar. Ini dia salah satu kelebihannya juga, frekuensinya sangat lebar. Ini di 18 MC ya, 18 MC kita coba, ternyata juga sangat baik ya, yakin saya kalau di 28 aja udah bagus. Dan ke bawah nih powernya sepertinya naik nih, cuman saya belum bisa mencatat berapa naiknya gitu ya, karena kita baru memperlihatkan semua band itu bisa. Sekarang kita coba pindah ke 14. Apakah 14 itu juga bisa dengan baik? Kita coba 14. Waduh, ada gangguan nih, ada WA. 14 itu coba ya, inputnya dulu kita lihat. Inputnya kita lihat, samain aja 4 watt ya, inputnya 4 watt. Sekarang kita nyalakan boosternya, RF amplifier boosternya, ternyata sangat signifikan naiknya, kencang banget. Ini cuma 13,8 ya teman-teman ya. Jadi kalau mau naikin power gampang banget deh pokoknya, asal udah matching kayak begini ya. Jadi di 14 ini udah sekitar 200 sampai 250 outputnya, dengan input cuma 4 watt. Bayangkan. Nah, jadi untuk QRP homebrew, wah udah mantep banget tuh gitu ya. USDX ya juga ya, itu kan bagus juga. 13,8 itu di 14 sudah kita coba. Kita mau coba ke 7 nih, yang paling rame di tempat kita untuk ber-QSO di HF. Di 7 MC saya setting dulu ya, di 7, sekian itu ya. Saya cari yang kosong.
supaya nggak mengganggu. Dan ini juga masih belum ke antena, masih uji coba. Tegangannya kita cek masih tetap 13,8, 13,9. Cek controllernya juga, cek inputnya juga. Ini adalah boosternya. Cek inputnya coba kita sekitar 4 watt lah. Ini 4 watt kurang dikit. 4 watt kurang dikit. Sekarang kita nyalakan boosternya. Ternyata juga sangat kencang gitu ya. Sangat kencang tuh. Jadi mentoknya udah jauh banget nih. Jadi makin ke bawah frekuensinya, powernya sepertinya lebih besar nih. Lebih besar. Ini saya mainkan terus tuh. Sebab nanti kan bisa dengan FM, Morse, CW, ataupun dengan SSB ya. Nanti kalau udah begini udah enak aja deh. Kita coba lagi deh ke 80 ya, terakhir ya, supaya jadi kita udah benar-benar tahu dari atas sampai bawah semuanya bisa bekerja, supaya semangat nih teman-teman yang mau membuat gitu ya. Kita ke 80, setting dulu 3,7 deh di tengah-tengah ya, antara 3,5 dan 3,9. 3,7 kita lihat tegangannya, switchingnya ataupun power supply konvensional juga bisa. Itu ada teman yang mau menanyakan, katanya minta di review power supply-nya ya, nanti kapan-kapan deh ya. Sama aja, cuma nanti kita bicara soal efisiensi kalau power supply ya. Kita cek input di 80 nih, 80 meter itu sekitar 4 watt ya. Kita samain semuanya input 4 watt, jadi betul-betul lebar nih, nggak begitu pengaruh ya. Sekarang kita nyalain booster, kita lihat, dan ternyata juga powernya sangat baik gitu, sangat baik powernya. Saya main-mainkan dari kemarin, saya coba-coba nggak panas tuh, jadi anget-anget aja gitu ya. Itu pendinginnya harus bagus nempelnya. Itu solderannya juga teman-teman lihat saya bagaimana menyoldernya, karena saya pikirkan apabila terjadi kerusakan supaya mudah ya. Kira-kira seperti itu. Kalau mau naikkan power juga nggak sulit, tinggal nanti setting input, output, tegangan, dan impedansi output aja ya. Jadi seperti biasa ya, ATM ya, amati, terus teman-teman tiru, terus buatlah yang lebih baik. Buat yang lebih baik, yang lebih bagus. Jadi ini adalah membuat linear amplifier dengan LDMOS yang murah dan frekuensinya all band. Berikutnya nanti kita akan pasang dengan low pass filter. Low pass filternya juga akan kita review juga, dan juga kita akan coba ngobrol-ngobrol di udara. Oke, tetap semangat. Terima kasih, like and subscribe-nya juga. Dan apabila ada kekurangan dalam video yang sederhana ini, tentunya saya mohon dimaafkan. Akhir kata, sampai jumpa.